Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang tanda baca yang akan disampaikan oleh 1. Luluul Magnonaglin, kedua Stifani Mutiara Putri, ketiga Nuro Indri Dwitasari, keempat Quratul Uyun, kelima Fani Tri Setioningsi. Yang selanjutnya adalah tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang berada dalam bahasa Indonesia. Simbol tersebut mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing. Suatu kalimat jika tidak ada tanda baca tidak akan lengkap. Definisi lain dari tanda baca adalah simbol untuk tidak berkaitan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa jika sebuah bahasa aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Yang selanjutnya adalah tanda baca titik. Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di suatu baris dari sebuah kalimat seperti di akhir kalimat. Satu, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Saya Stifani Mutiara Putri akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti pada misalnya 3 angka Romawi, A huruf besar, angka 2, dan B kecil. Yang keempat, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul, tabel, badan, grafik, atau gambar. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. B. Tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di garis dasar teks. Koma merupakan tanda baca yang digambarkan dengan simbol bisa dilihat koma. Berikut beberapa kegunaan tanda baca koma. Yang ke-1, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dengan kalimat majemuk atau setara. C. Tanda titik koma. Tanda baca yang digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah pagi, ibu pergi ke pasar. Berikut beberapa kegunaan tanda titik koma. Dan tanda titik koma digunakan sebagai pemisah bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan koma. Selanjutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua suku kata atau memisahkan dua suku kata. Tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung, tetapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Tanda pisah juga dapat digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kata. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda baca yang digunakan untuk menandakan adanya kalimat pertanyaan. Contoh pertanyaannya, apakah kamu sudah makan? Bagaimana perasaanmu sekarang?
Selanjutnya, tanda seru. Tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir suatu kalimat. Dipakai untuk mengakhiri ungkapan, pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. Tanda baca yang biasanya menandai penghilangan suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Tidak menunjukkan jeda pada pembicaraan, pikiran yang belum selesai, atau pada akhir kalimat. Penurunan volume menunjukkan kesenyapan. Untuk catatan, tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik, jumlah titik 4 buah. C. Tanda petik. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Jenis tanda petik ada dua, yaitu tunggal dan ganda. Biasanya digunakan untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan yang tertulis lain. K. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Biasanya dipakai untuk menggapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. L. Tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Biasanya dipakai untuk menggapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. M. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku adalah tanda baca yang digunakan untuk menggapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof adalah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet atau alfabet tertentu. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, kan yang berarti akan. Selanjutnya, beberapa fungsi tanda baca. 1. Untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Yang kedua, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Yang ketiga, untuk memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan tata kata dalam suatu tulisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.